34 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, 34 ayat 7. Viko, come on. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Allah kita Allah yang setia. Amin. Katakan Allah yang setia. Yang mengampuni kesalahan. Allah adalah Allah yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Dia Maha Pengampun. Perhatikan kata-kata berikutnya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Kepada apa? 2-3 dibaca. Sekali lagi kepada apa? Keturunan ketiga dan keempat. Allah kita adalah Allah yang mengampuni, beribu-ribu angkatan diampuni, pelanggaran dan dosa diampuni. Tetapi Tuhan tidak pernah membebaskan kesalahan yang dilakukan oleh bapak-bapak kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai generasi ketiga dan keempat. Mari kita lihat satu ayat lagi. Bilangan 14 ayat 18. Ayatnya sama. Bilangan 14 ayat 18. Bunyinya hampir mirip. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Baca 2-3. Tetapi bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kesalahan bapak-bapak dibalas kepada anak-anak 3-4 generasi. Saya ingin memulai dengan pernyataan ini. Bapak Ibu. Beberapa orang berkata kepada saya, Pastor Henry, waktu seseorang dibaptis dalam kolam baptisan, semua kutuk itu selesai. Saya beritahu kepada Anda, de jure-nya selesai. Secara hukum, semua kutuk dosa itu selesai waktu kita pergi ke kolam baptisan. Tetapi ada bagian-bagian yang kita harus selesaikan. Alkitab berkata begini, bahwa jika engkau mengaku dosa, maka Allah adalah Allah yang setia dan Allah yang mengampuni. Jadi Bapak Ibu Anda bayangkan ini, Anda bayangkan, Pak Barnabas sudah menjadi hamba Tuhan, bahkan dalam tahun kesekian, roh jahat yang datang dari garis keturunan itu masih mengikat beliau. Mengapa? Beliau belum pernah deal dengan Tuhan, mengaku dengan Tuhan kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya ketika mempersembahkan dia di depan kuburan. Bisa nangkap ini? Jadi terhadap semua dosa-dosa yang dilakukan oleh generasi kita, kita perlu kemudian mengaku secara spesifik dan butuh pelayanan hamba Tuhan untuk mencabut, mematahkan kutuk itu supaya kita dibebaskan. Nah mari kita lihat sebentar Ulangan 28 mulai dari ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat 16 Bapak Ibu baca. 2-3. Nah mari saya beritahu. Jangan membayangkan ladang itu seperti kebun kita di kampung. Oke? Ladang ialah semua tempat pekerjaan kita. Kota adalah tempat di mana kita tinggal. Ini ditulis dalam konteks Israel sebagai negara agraris. Pada saat itu mereka mau seberangi sungai Yordan, mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Tuhan bilang begini, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Apa tempat adonan? Tempat di mana kita mengerjakan makanan kita, tempat itu terkutuk. Area yang kita kerjakan terkutuk. Lihat berikutnya. Ayat 20, baca dulu. Sama-sama 2-3. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segala karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Bapak Ibu, Anda yang datang dari garis patriark seperti saya dengan menggunakan marga, Anda tahu bahwa di kampung kita ada marga-marga yang hilang. Karena kenapa? Anak laki-lakinya mati. Oke? Anda bisa nangkap ini? Anda pergi ke dokter, dan dokter berkata bahwa ada penyakit genetika yang turun dalam tubuh. Gen turun dalam darah dan kemudian menyebabkan penyakit yang turun. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menghajar engkau, mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran di antaramu sehingga
Segala usaha yang kau kerjakan itu binasa, Bapak Ibu. Anda lihat dalam ayat yang ke-21. Baca sama-sama 23. Tuhan, 21, 23. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. 27. Satu, dua, tiga. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Ada penyakit-penyakit yang turun secara generasi. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, nanti kemudian dibilang begini bahwa ada penyakit gila, hilang ingatan yang datang dalam keluarga-keluarga. Come on. Penyakit batuk kering, kepialau, dan sebagainya. Bapak Ibu, ada penyakit-penyakit keturunan seperti yang tadi saya sampaikan dalam garis keluarga kami. Saya pergi ke cerita ini. Beberapa waktu ini kami melayani, sejak 2 tahun yang lalu sebenarnya kami melayani seorang full time staff. Saya pikir saya lindungi namanya aja. Kami melayani satu orang full time staff. Dia datang dari sebuah pulau di Indonesia, kami layani dia. Dan awalnya kemudian saya merasa dia sudah mulai bebas. Tapi kemudian Bapak dan Ibu, dari waktu ke waktu dia terus sakit. Terus sakit, dan setiap kali ibadah manifest. Kebanyakan ibadah manifest. Saya mulai merasa tidak sejahtera. Lalu kita mulai berdoa. Dan Bapak dan Ibu, ternyata sepanjang hidup sampai dengan ketika dia dibaptis Islam, dia dipenuhi oleh bahasa roh. Dia speaking in tongues. Maka tiba-tiba Bapak dan Ibu, dalam keadaan duduk seperti ini, tiba-tiba dia bisa lihat roh jahat datang. Kuasa-kuasa gelapan datang dan dia lihat orang mati siang hari, malam hari, di mana saja. Dan menyebabkan dia tidak bisa tidur dalam waktu yang sangat panjang sekali. Apa yang terjadi? Ada roh jahat keluarga yang ternyata mengikuti disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan, termasuk dia diserahkan ketika ada peristiwa-peristiwa di mana papanya menyerahkan mereka sekeluarga, dimandikan dengan benda-benda tajam, parang, kemudian cangkul, linggis, dan sebagainya dimandikan. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kita belum pernah ketahui. Jadi waktu kita layani di beberapa waktu yang lalu, kita sudah selesaikan beberapa hal. Ternyata ada hal-hal yang belum terselesaikan. Dan itu menyebabkan roh jahat terus mengikuti dia. Sampai dengan dia sudah full time staff, dia penuh roh, dia melayani Tuhan exciting. Tapi tiba-tiba pada Ibu dalam waktu tertentu dia bisa drop, sakit, malam-malam tidak bisa tidur, dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ternyata kasus seperti itu belum diselesaikan. Belum ada pertobatan. Nah, ketika beberapa minggu lalu, saya dengan Pak Lewi layani ulang, kami sudah menginventarisir, mencari tahu, berdoa, meminta hikmat pengertian. Saya tunggu-tunggu waktu Tuhan sampai Tuhan bicara, apalagi yang belum selesai. Ketika kita datang, kita akui satu persatu, kita bikin checklist, berdoa, akui satu persatu, kemudian membatalkan, mencabut roh jahat itu Bapak dan Ibu. Tiba-tiba setelah itu, tidak ada lagi penglihatan nenek-nenek tua yang datang, roh jahat yang datang menghantui. Dan tiba-tiba pola sakitnya tidak lagi runtut seperti peristiwa yang pernah terjadi. Allah kita adalah Allah yang mengampuni. Allah kita adalah Allah yang membebaskan. Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas semua kutuk di dalam nama Yesus Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, saya ambil beberapa ayat. Ini terlalu panjang, 53 ayat soalnya. Bapak Ibu lihat ayat 23. Baca sama-sama 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Bapak Ibu, langit tembaga itu artinya hujan tidak turun. Tadi kalau Bapak Ibu ingat Ulangan pasal 11 yang tadi saya bacakan, mereka akan masuk ke sebuah negeri di mana hujan akan turun, hujan awal dan hujan akhir akan turun. Dan sepanjang tahun Tuhan akan menyertai mereka. Janji itu bukan cuma kepada orang Israel, tapi janji itu adalah janji kepada semua orang percaya. Tapi mari Anda perhatikan faktanya.
Anda perhatikan faktanya. Saya mau tunjukin satu ayat yang lain. Ayat 30. Ayat 30. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tapi orang lain akan menudurinya. Engkau akan mendirikan rumah tapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Ayat 32, Bapak Ibu baca. Ayat 32. 23. Bapak Ibu perhatikan, di atas bilang anak-anak perempuan akan bertunangan dengan perempuan, tetapi orang lain akan menudurinya. Dan ayat yang ke-32 bilang begini, anak-anak ular laki-laki dan anak-anak perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-hari engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Saya beritahu sesuatu. Coba periksa pohon keluarga Anda. Lihat bagaimana kutuk kemiskinan datang dalam semua ladang-ladang kita. Miskin dari generasi ke generasi. Ada apa? Padahal orang-orang tua kita sudah kenal Injil. Lihat, kutuk kebodohan datang sebagaimana tadi yang saya baca. Tapi saya beritahu sesuatu. Ada orang-orang yang melahirkan anak, tapi mereka tidak bisa menikmati anak. Keluarga itu utuh, harusnya utuh. Hubungan dinikmati. Anak-anak dibesarkan dalam genggaman tangan dan mereka akan bangkit jadi orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Mereka akan bertemu dengan laki-laki dan perempuan yang takut akan Tuhan. Mereka diberkati, sampai mereka diberkati, mereka pergi dengan pernikahan dan kita akan menggendong anak cucu kita. Mereka digendong dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari saya dorong Anda semua untuk memikirkan tentang ini. Memikirkan tentang ini secara sungguh-sungguh. Tuhan mengirimkan segala macam kutuk ke tengah-tengah kita. Langit tembaga, Bapak dan Ibu gini. Langit tembaga itu hujan tidak bisa turun. Ladang-ladang yang kita kerjakan itu kering. Tidak menghasilkan. Tanah jadi besi. Cangkul. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ini bukan soal ladang yang cangkul. Tapi ini bicara soal tempat di mana kita mengerjakan sesuatu. Kita kerjakan sesuatu dan sepertinya tanah tidak menghasilkan apa-apa. Dari generasi-generasi kita miskin. Kalau generasi-generasi kita sudah mengenal Injil Tuhan, kenapa? Ada hal yang kita lakukan, generasi di atas kita lakukan keliru sebagaimana apa yang tadi saya saksikan di bagian depan. Tapi mari saya kasih kabar baik di bagian akhir ini. Mari lihat Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Ayat 14 Bapak Ibu baca. 2, 3. Yesus telah digantung di kayu salib. Semua kutuk telah ditimpakan kepada kita. Tetapi pada saat kita mengalami kelahiran baru, Bapak dan Ibu perhatikan ini. Semua kutuk ditebus. Tetapi bagian-bagian kutuk dosa itu sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Kita harus datang dan mengakui satu persatu, dilayani, dibebaskan. Baru kemudian bagian-bagian kutuk itu dipisahkan, ditarik keluar. Baru kemudian kita akan dibebaskan dari bagian-bagian itu. Kalau tidak, akan terjadi seperti Pak Barnabas. Sudah sekian tahun melayani Tuhan, diikat oleh roh persinan yang terus membelenggunya. Sampai dia berdoa 40 hari berpuasa, baru Tuhan membukakan rahasia itu, bahwa ketika dia anak-anak dia diserahkan ke kuburan dalam keadaan telanjang. Jika 3-4 generasi ini tidak selesai, maka multiplikasinya akan kayak begini, 560 orang keturunan di bawah Max Jux akan mengalami seperti itu. Bapak Ibu lihat, Allah setia beribu-ribu angkatan, tapi dia adalah Allah yang adil, dia membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anak. Bapak Ibu perhatikan, praktek-praktek sihir, perdukunan, ya, agama-agama palsu yang disembah, itu menyebabkan kutuk ini turun ke tengah-tengah kita. Mari bangkit berdiri.